Halo teman Dana. Kenalin, gue Vanius. Gua Jonju. Dan kita dari Divisi Produk. sekarang sebagai salah satu product manager yang sehari-harinya kita mengurusi berbagai macam feature yang ada di Dana ya, spesialnya ke aplikasi Dana kalau dari sisi gue. Sama, role-nya juga sebagai product manager, kebetulan satu tim sama Vanius. Handle-nya di aplikasi juga yang berhubungan tentang akun-akun lah. Product management itu sebenarnya lebih ke arah menjembatani gitu ya, kan ada biasa kebutuhan bisnis seperti apa, tapi kita juga mau diterjunkan itu ke dalam aplikasi itu banyak prosesnya dan biasanya banyak pendapat, banyak pemikiran. Biasa ini tim produk ini yang memanage pemikiran-pemikiran tersebut dan jadi jembatan supaya ujungnya bisa dikasih ke teman-teman tech gitu ya, supaya bisa dijadiin aplikasi. Itu dari pendapat gua. Kalau dari lu gimana? Product management itu ya sesuai namanya ya, berarti kita memanage sebuah produk. Memanage berarti kita mengurusi sebuah produk atau feature dalam sebuah aplikasi yang ada, dalam konteks ini Dana berarti ya. Jadi kita itu yang mikirin kira-kira nanti kedepannya Dana mau ada feature apa lagi ya gitu, dan kita juga yang memastikan bahwa fitur-fitur yang ada di Dana sekarang, misalnya fitur untuk melakukan top up, melakukan pembelian pulsa, ya itu fitur-fitur maksudnya itu juga tetap bisa digunakan oleh pengguna-pengguna kita, dan kita memastikan gitu produk atau feature-feature tersebut berjalan lancar dan tentunya terus berkembang gitu ya, sesuai dengan kebutuhan para pengguna kita. Jadi kita yang di belakang layar kurang lebih merencanakan dan menganalisa hal-hal tersebut. Nah, hal yang membuat saya excited sebenarnya sih semakin saya dalemin gitu ya role ini, semakin banyak hal yang saya pelajarin sebenarnya. Gitu, karena seperti yang tadi dibilang oleh si Jonju gitu, kalau kita di product team ini kita tuh jadi jembatan dari berbagai tim gitu. Misalnya kita jembatan dari tim bisnis, mereka punya target mau mendapatkan apa, terus kita yang nge-translate ya menjadi sebuah feature atau produk, terus nanti kita mesti discuss kesana kesini tuh dengan tim tech lah, mungkin dengan tim legal lah, dengan tim risk. Jadi yang bikin saya excited, setiap kali ada new things yang kita kerjakan, kita belajar makin banyak. Itu sih yang saya dapetin, dan saya ngerasa hal ini nih bakal kepake sih, baik itu di kehidupan kerja profesional kayak gini ya, ataupun non profesional lah, karena kita udah terbiasa untuk berkomunikasi, terbiasa untuk ngobrol, kalkulasi something, jadi kayaknya sih bakal kepake banget. So menurut saya ini opportunity yang saya dapatkan untuk learning every day lah. So that's the thing that makes me excited about product management. Oke, kalau dari gua background pendidikannya sebenarnya bukan tentang teknologi tapi di psikologi gitu ya, yang biasanya mengamati perilaku gitu ya, perilaku manusia gitu ibaratnya. Nah, ketika masuk ke dunia produk ini lebih diluaskan lagi gitu, karena kita bikin sesuatu yang mungkin sebenarnya punya berbagai macam kebutuhan. Tapi mengamati manusia juga kan? Betul, mengamati manusia. Nah, terus kan manusianya adalah user kita yang mungkin kita udah punya plan nih sebenarnya untuk kebutuhan bisnis, terus udah diamati dari sisi risk-nya kayak gimana, terus diamati segi capability teknologinya gimana, tapi pas kita desain, pas kita terjun langsung untuk dicoba ke user, pas kita amati perilaku usernya, oh ternyata nggak cocok nih. Terus jadi tim produk biasanya yang harus mikirin nih, kita harus bikin seperti apa supaya memenuhi kebutuhan kita sebagai company, tapi juga bisa diterima user, kayak gitu ibaratnya. Dan itu yang biasanya back and forth discussion-nya, terus juga proses-proses brainstorming-nya yang bikin excited gitu sih. Mungkin kegiatannya berpola tapi nggak selalu sama, jadi challenge-nya selalu baru kayak gitu. Betul. New feature, new challenge. Betul. Ya. Dan yang menarik juga sebenarnya ya, product management itu juga nggak melulu ya. Kalau tadi saya bilang, oh saya background-nya IT gitu. Mungkin banyak yang mikir, wah kalau jadi product manager tuh harus paham IT segala macam. Bener. Jadi si Jonji juga emang basicnya psikologi gitu, dan di tempat kita pun banyak yang basicnya macam-macam ya, bahkan ada yang arsitek, ada yang teknik industri. Ya banyak lah ya pokoknya. Jadi bener, yang penting memang kita bisa beremphasize kepada pengguna kita atau manusia lain lah kalau dalam konteks Junju ya. Dariku mungkin mau share soal feature automation yang kita punya, yang kita develop untuk collect
komplainannya user atau keluhan-keluhannya user gitu ya, Diana gitu ya. Jadi waktu itu kita ada divisi baru, divisi automation, dan itu mulai kerja bareng. Gimana sih caranya untuk meningkatkan efisiensi gitu ya, ketika user yang datang untuk berkeluh kesah semakin banyak, tapi dari sisi kita gimana supaya kita bisa kasih juga service yang bisa memfasilitasi user-user tersebut gitu. Nah, itu jadi challenge yang baru banget, gimana caranya kita mikirin gitu. Kalau misalkan misalkan satu datang user, kita harus imbangin dengan satu orang manusia, dari sisi kita tentu balap-balapannya kita kalah gitu. Jadi waktu itu tantangannya gimana caranya supaya mengintegrasi si automation ini supaya bisa memfasilitasi user, dan akhirnya lahirlah Diana gitu, yang teman-teman harusnya bisa ketemu di aplikasi Dana sehari-hari kalau punya kendala atau mau tanya-tanya seputar Dana juga bisa. Yang paling berkesan mungkin pas 11-11 pertama kali sih di Dana. Jadi itu Dana mungkin belum terlalu terkenal gitu ya. Jadi itu momen dimana kita juga launch our apps gitu waktu itu ke publik, dan kita bikin eventnya offline. Waktu itu di Jatinegara. Iya, waktu itu ada di Ramayana, ya ada di KFC, kita kerjasama sama beberapa merchant besar. Jadi di sana yang bikin berkesan itu memang karena waktunya yang tight gitu ya. Terus kita memang benar-benar working bareng-bareng ngerjain itu. Dan di tengah jalan sempet ada issues lah. Biasa kita ngerencanain mau bikin sebuah produk, sebuah feature. Jarang ya ada yang lancar, biasanya ada aja sesuatu terjadi gitu. Nah waktu itu terjadi issues yang menyebabkan kemungkinan feature-nya nggak bisa live gitu. Nah terus karena waktu itu gue yang in charge, sempet di-mention, wah nih kalau sampai feature-nya nggak live, lu harus bagi-bagiin tuh voucher ya, gitu, kayak SPG di lokasi gitu. Dan waktu itu akhirnya setelah banyak yang terjadi, feature-nya tetap berhasil live, dan juga yang paling bikin berkesan itu pas hari H. Jadi biasanya kita tim produk itu kerja orang dapur ya, kita nyiapin feature, tapi pas hari H kita juga ikutan terjun. Jadi waktu itu emang seru banget, semuanya pada datang on the spot buat langsung komunikasi bareng pengguna-pengguna. Kita ngajak user-user baru kita untuk nyobain Dana, dan seru sih itu yang berkesan sampai sekarang. Tipsnya sih yang menurut gua yang penting tuh keep up sama apa yang lagi hits sekali gitu ya. Keep up juga dengan kondisi hits dalam artian misalnya aplikasi-aplikasi apa sih yang lagi banyak dipakai, aplikasi-aplikasi zaman sekarang modelnya gimana sih gitu ya. Dan yang kedua, yang paling penting tuh kita bisa berempati sebenarnya. Berempati kepada pengguna, berempati kepada calon pengguna produk kita. Jadi itu hal yang penting dilakukan untuk bisa berpikir atau kita coba menjadi si pengguna kita. Kalau let's say saya menjadi pengguna, kira-kira saya mau punya fitur yang seperti apa? Feature itu kira-kira saya akan merasa kesel gitu ya kalau misalnya feature-nya seperti apa, misalnya lambat lah, atau misalnya feature-nya terlalu banyak perlu diklik lah gitu ya. Jadi giat-giat aja ya cari opportunity gitu, karena zaman sekarang udah banyak banget dicari. As far as I know ya, product manager role itu banyak banget dicari di mana-mana, tapi mungkin mendapatkannya itu nggak semudah itu. Jadi yang penting asal udah ada baseline-nya kayak tadi, mengerti, berempati, dan juga tahu lah apps-apps itu seperti apa, mengenal sedikit juga mengenai UI UX itu better, mengenal technical juga better tapi nggak mandatory. Tapi yang paling penting dicari terus opportunity, dan yang kalau bisa juga gabung lah sama community kayak gitu juga. Itu buat menambah wawasan sih gitu. Kalau dari gue fokusnya sama sih, lebih ke arah coba buat belajar terus aja, karena role product manager ini dibilang dinamis ya, cukup dinamis, bergerak terus gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya nggak ada, terus pada sekarang mungkin ada, terus nanti nggak tahu nih ke depannya akan ada scope apa yang tadinya mungkin nggak dikerjain sama product manager, tapi mungkin di kemudian hari nanti akan dimasukkan jadi ibaratnya job desk ya product manager, kita nggak ada yang tahu. Jadi biasanya juga mungkin berbagai macam industri role product managernya juga beda-beda gitu ya. Jadi itu yang kemampuan adaptasinya juga mungkin perlu dilatih sih, lebih ke arah sana ya. Karena sifat agile-nya tuh sangat dapat gitu kalau dari role product manager biasanya. Kalau product management 1-10 ya? 8 deh mungkin. Kalau saya 8 deh. Kalau saya
8,1 lah. Kalau di dananya? Kalau di Dana 8,5. Tapi namanya seberapa cinta sama pekerjaan, cinta kan bisa berkembang ya. Mungkin tahun depan 9, tahun Bisa depan juga 10, menurun dong? Bisa juga. Tapi semoga berkembangnya ke arah yang positif. Terima kasih ya buat teman-teman Dana yang sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Tunggu video selanjutnya. Dadah!